Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Novel Kurniawan dengan NIM 1805252 ingin mempresentasikan analisis semiotika pesan moral film animasi asal lain voice. Yang pertama ada abstrak. Komunikasi massa memiliki cara efektif yang paling umum dengan cara menyampaikan satu pesan kepada banyak khalayak yang mendengar maupun melihat dengan di waktu yang sama melalui media massa. Salah satu media massa di zaman sekarang yang mudah dijangkau dan dapat dimelihatkan banyak orang yaitu melalui film. Film menjadi media yang sesuai dengan penyampaian pesan moral karena memiliki nilai guna yang bertujuan tidak hanya memberikan hiburan dan kepuasan bagi penonton. Berbagai macam film disajikan yang mengandung pesan moral dari jenis film berupa dokumentasi, fitur, dan juga animasi. Perfilman animasi juga banyak diminati dari berbagai kalangan masyarakat. Maka dalam penelitian yang akan dibahas yaitu pesan moral dari film animasi A Silent Voice dengan memaknai tanda yang ada dalam film A Silent Voice berdasarkan tanda, ikon, indeks, dan simbol. Pemilihan film dalam penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan pesan moral yang ingin disampaikan dari film A Silent Voice. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penggunaan teori semiotika untuk meneliti objek pada film animasi A Silent Voice untuk mengetahui pesan moral yang ingin disampaikan dalam film. Selanjutnya ada pendahuluan, latar belakang. Film menjadi media yang sesuai dalam penyampaian pesan moral karena memiliki nilai guna yang bertujuan tidak hanya memberikan hiburan dan kepuasan bagi penonton. Melalui cerita yang ada, penonton dapat terbawa suasana, efek yang dirasakan melalui penglihatan dan juga pendengaran seringkali berkelanjutan dan tertanam dalam benak pikiran untuk menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang sangat relevan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pesan moral yang terkandung dalam film animasi A Silent Voice. Kedua, bagaimana pemaknaan ikon, indeks, dan simbol dalam film animasi A Silent Voice. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaknai komunikasi atau pesan moral yang ada pada adegan berupa tanda pada film A Silent Voice dengan memahami lebih menggunakan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada film. Menurut Arifin, film adalah media publik yang bersifat audiovisual, memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi publik atau khalayak. Gambar hidup yang disajikan oleh film memiliki kecenderungan yang unik dengan keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. Yang selanjutnya ada animasi. Animasi merupakan teknik penggunaan ilusi film yang menciptakan gerakan dari penyusunan gambaran suatu benda yang menciptakan 2 atau 3 dimensi. Selanjutnya ada pesan moral. Menurut Onong Ucana Effendi, pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan komunikator. Lambang yang dimaksudkan di sini adalah bahasa, gambar, isyarat, warna, dan sebagainya yang secara langsung menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Selanjutnya, moralitas atau moral merupakan suatu fokus kegiatan yang impersonal, tindakan demi kepentingan diri sendiri, tidak pernah dianggap bersifat moral. Tetapi jika perilaku bersifat moral tidak diorientasikan kepada diri sendiri, objek perilaku moral haruslah sesuatu yang berada di luar diri seseorang atau di luar sejumlah orang dari sejumlah orang lain. Selanjutnya ada semiotika. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Menurut Peirce, semiotika adalah studi tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yakni cara berfungsinya, hubungan dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, penerimanya oleh mereka yang mempergunakannya. Semiotika Peirce dikenal sebagai model konsep triadik dan trikotoniminya. Model triadik dari semiotika Charles Sanders Peirce dapat dilihat sebagai berikut, yaitu representamen, interpretan, dan objek saling terhubungan. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penggunaan teori semiotika untuk meneliti objek pada film animasi A Silent Voice. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sebaik mungkin untuk mengetahui pesan moral yang ingin disampaikan di dalam film. Dalam pengumpulan data awal yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan terhadap buku-buku ataupun berupa artikel dan internet yang berkaitan dengan ilmu tentang perfilman, teori-teori dari
teori-teori dari semiotika Charles Sanders Peirce. Singkat dari film A Silent Voice, film yang disutradarai oleh Naoko Yamada, diproduksi oleh Kyoto Animation, serta ditulis oleh Reiko Yoshida. Mengadaptasi dari manga dengan judul yang sama, diilustrasikan dan ditulis oleh Yoshitoki Oima. Film perdana yang diputar di Jepang pada tanggal 17 September 2016, serta ditayangkan di seluruh dunia sekitar bulan Februari sampai Juni 2017. Film ini mengangkat tentang kisah seorang remaja lelaki yang melakukan bullying terhadap seorang siswa pindahan yang tunarunggu. Sampai ia menyesali perbuatannya di kemudian hari, film ini mengisahkan tokoh lelaki tersebut yang hidup atas perasaan bersalahnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari beberapa adegan yang telah dipilih untuk diidentifikasi semiotika dari Charles Sanders Peirce, yaitu ikon, indeks, dan simbolnya. Yang pertama dari durasi 4 menit 26 detik sampai 5 menit 31 detik. Ikon dari adegan tersebut, seorang siswi baru bernama Shoko Nishimiya dan seorang guru dan siswa-siswi di kelas serta buku komunikasi. Indeksnya, guru memperkenalkan siswi baru, Shoko memperkenalkan diri menggunakan buku. Simbol, buku yang bertuliskan Aku Tunarunggu melambangkan Shoko memiliki keterbatasan dalam berbicara maupun mendengar. Adegan selanjutnya dari durasi 9 menit 21 detik sampai 10 menit 20 detik. Ikonnya Shoko dan Ishida Shota yang berada di taman bermain sekolah. Indeksnya, Shoko mengajak Shota untuk menjadi temannya dengan berbicara teman dengan nada bicara yang terbatas. Simbolnya, tangan yang mengapal oleh Shoko dalam bahasa isyarat berarti mengajak berteman dengan Shota. Shota melemparkan pasir dengan dialog bikin jijik, berarti dia menolak Shoko dengan melakukan perundungan. Adegan selanjutnya dari durasi 13 menit 50 detik sampai 14 menit 34 detik. Ikon dari adegan tersebut, Shota dan Shoko yang ada di setiap adegan disaksikan teman-temannya. Indeksnya, Shota yang melakukan perundingan terhadap Shoko. Simbol, alat bantu milik Shoko selalu dibuang oleh Shota. Shota yang menyiram Shoko menandakan terjadi perundingan. Selanjutnya ada adegan durasi 14 menit 45 detik sampai 15 menit 17 detik. Ikonnya Shota dan Shoko dan dua temannya. Indeksnya, Shoko berhadap dengan Shota. Simbolnya, Shoko menunjukkan buku yang bertuliskan Maafkan Aku, menandakan Shoko ingin meminta maaf jika ia punya salah dengan Shota. Dan tangannya mengapa lagi dalam bahasa isyarat berarti mengajak berteman dengan Shota lagi. Adegan selanjutnya durasi 20 menit 20 detik sampai 22 menit sampai 25 detik. Ikon tersebut adalah adegan Shota sendiri di beberapa tempat. Indeks, Shota yang diganggu oleh teman-temannya. Simbolnya, Shota dilempar, disiram, terjatuh, dan tulisan di papan tulis menandakan bahwa teman-temannya telah menjauh dan membuli balik Shota. Adegan selanjutnya durasi 19 menit 10 detik sampai 19 menit 28 detik. Ikonnya Ibu Shoko dan Ibu Shota. Indeksnya, Ibu Shota meminta maaf atas tindakan Shota terhadap Shoko kepada Ibu Shoko. Simbolnya, Ibu Shota menunduk di hadapan Ibu Shoko menandakan tanda permintaan maaf. Adegan selanjutnya durasi 30 menit 25 detik sampai 31 menit 52 detik. Ikonnya Shota dan siswa-siswi di SMA. Indeksnya, Shota menghindar untuk berinteraksi dengan orang di sekitar. Simbol, Shota menundukkan kepala dan menutup kuping menandakan ia menjadi seorang yang pemalu dan pendiam. Tanda X di setiap wajah orang sekitar Shota menandakan bahwa Shota merasa mereka tidak pantas untuk berinteraksi dengan dirinya. Adegan selanjutnya durasi 25 menit 6 detik sampai 25 menit 26 detik. Ikon tersebut Shota dan Shoko. Indeksnya, Shota meminta maaf dan mengajak berteman dengan Shoko. Simbol, Shota saya mengapalkan tangannya yang berarti ia ingin berteman dengan Shoko. Saya menangis menandakan ia terharu karena Shoko ingin berteman dengannya. Adegan selanjutnya durasi 1 jam 8 menit
1 jam 4 menit 26 detik sampai 1 jam 8 menit 46 detik. Ikon tersebut Sota bertemu dengan Kawai dan Mashiba. Indeksnya Sota berani untuk berinteraksi dengan teman lamanya dan teman baru. Simbolnya tanda X yang hilang dari wajah Kawai dan Mashiba menandakan bahwa Sota ternyata layak untuk berinteraksi dengan mereka. Adegan selanjutnya dari durasi 1 jam 12 menit 40 detik sampai 1 jam 12 menit 52 detik. Ikonnya Sota dan yang lainnya berada di taman bermain. Indeksnya Sota tertawa bersama mereka sambil berucap di dalam pikirannya, ini mirip dengan pertemanan. Simbolnya Sota tersenyum dan tertawa menandakan bahwa Sota layak untuk merasakan kebahagiaan dengan teman-temannya. Adegan yang terakhir dari durasi 2 jam 4 menit sampai 2 jam 5 menit 28 detik. Ikonnya Sota dengan keramaian di festival budaya. Indeksnya Sota mulai melepaskan telinga dan melihat sekeliling dan menangis. Simbolnya Sota tidak lagi menutup kuping dan mulai memandang orang di sekelilingnya menandakan kepercayaan dirinya sudah kembali. Tanda X yang ada pada orang-orang di sekitar mulai jatuh menandakan Sota telah berhasil. Sota menangis menandakan dia sangat bahagia dengan apa yang ia telah lalui. Pembahasan. Film ini secara keseluruhan menceritakan kisah dari seorang Sota yang awalnya menjadi orang yang nakal dan suka merundungkan orang-orang di sekitarnya, termasuk Shoko, yang merupakan anak tunarunggu, mengakibatkan Sota harus mengalami pengasingan sosial oleh teman-temannya, yang berdampak buruk terhadap psikologisnya saat tumbuh dewasa. Menjadikan dia sebagai orang yang pemalu dan pendiam yang mengakibatkan Sota tidak bisa menatap orang lain dan tidak mau mendengar suara di sekitarnya. Hal tersebut akibat dari perbuatannya di masa lalu. Namun Sota ingin mengubah dan menebus semua kesalahannya di masa lalu dengan memulai mempelajari bahasa isyarat agar Sota dapat meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Shoko. Tanpa sengaja Sota juga berusaha memperbaiki persahabatannya dengan teman-teman masa lalunya dan juga berkenal dengan teman-teman barunya. Karakter Shoko yang ada pada film ini juga berusaha untuk mendapatkan teman-teman yang diinginkan walaupun Shoko telah dirundung oleh orang-orang di sekitarnya, namun ia tidak membuat Shoko menjadi pribadi yang pendendam. Dan usaha Sota untuk dalam mengembalikan kepercayaan dirinya dan bersosialisasi serta memperbaiki hubungannya dalam pertemanan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan teori Charles Sanders Peirce dengan membagi tipe-tipe tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol berdasarkan hubungan antara representamen dan objek. Membagi tipe-tipe tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol berdasarkan hubungan antara ikon yang ada dalam film animasi A Silent Voice ini ada pada karakter utama yaitu Sota dan Shoko dalam masalah yang mereka hadapi di film ini. Untuk indeks yang menjadi utama dalam film ini yaitu perundungan yang memiliki sebab akibat. Sebab akibat yang dimaksud yaitu terdapat pada Sota yang melakukan perundungan terhadap Shoko yang mengakibatkan hubungan sosial dalam film ini menjadi kacau. Sedangkan untuk simbol dalam film ini terdapat pada judul Voice itu sendiri, di mana suara yang dimaksud adalah komunikasi yang menjadi plot utama dalam cerita ini. Dengan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan pesan moral yang ingin disampaikan dalam film animasi A Silent Voice, yaitu film ini mengajarkan bahwa apa yang diperbuat oleh dirimu akan balik menimpa sesuai dengan perbuatanmu kepada dirimu. Lakukanlah hal yang baik sebelum adanya penyesalan. Sota yang menjadi perundung mengakibatkan dirinya dirundung balik oleh teman-temannya. Pesan moral lain yang ingin disampaikan adalah untuk saling menerima dan menghargai kekurangan seseorang. Salah satu contohnya dengan mendorong sikap empati terhadap orang-orang disabilitas yang ada di sekeliling kita. Penonton juga secara tidak langsung diajak untuk mempelajari bahasa isyarat karena komunikasi tidak hanya melalui suara dapat berbentuk apa saja. Manusia juga makhluk sosial yang dimana manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Film ini juga mengajarkan untuk mencintai kehidupan yang kita miliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.